Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Widya Fitriana dalam mata kuliah Akuntansi Agribisnis. Kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar prosedur pembukuan. Ada 6 sub pokok bahasan yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu konsep dan prinsip akuntansi, yang kedua proses akuntansi, yang ketiga jenis daftar hitung atau perkiraan serta bentuk-bentuknya, yang keempat persamaan akuntansi, yang kelima double entry bookkeeping, dan yang keenam aturan debit kredit dan saldo normal. Beberapa konsep dan prinsip akuntansi yang harus kita pahami adalah yang pertama konsep entitas. Pada konsep ini, akuntansi suatu organisasi harus terpisah dari organisasi lain. Jadi tidak boleh mencampur adukan transaksi usaha dengan transaksi pribadi. Yang kedua adalah prinsip keandalan. Prinsip keandalan ini didasarkan pada laporan yang paling handal sehingga bisa memberikan informasi yang lebih akurat. Yang ketiga adalah prinsip biaya, di mana aktiva dan jasa yang diperoleh itu akan dicatat menurut harga aktual atau harga perolehannya. Dan yang keempat adalah konsep kesinambungan, di mana perusahaan akan terus menjalankan usahanya dengan menggunakan aktiva yang dimiliki. Dan yang kelima adalah konsep satuan moneter stabil, di mana proses pencatatan akuntansi mengabaikan adanya efek dari inflasi. Proses akuntansi terdiri dari beberapa proses. Yang pertama adalah pengidentifikasian dan pengukuran data, pemrosesan dan pelaporan, dan pengkomunikasian informasi. Pengidentifikasian dan pengukuran data dimulai dari proses pencatatan transaksi, kemudian dilakukan pemrosesan dengan menggolongkan dan mengklasifikasikan, serta melakukan pengiktisaran informasi transaksi. Nah, berikutnya akan dibukukan dalam bentuk laporan keuangan dan kemudian dianalisa dan interpretasikan yang kemudian akan dikomunikasikan kepada para pemakai informasi akuntansi. Perkiraan atau rekening ini merupakan alat pencatatan yang berupa formulir khusus yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi-transaksi yang sejenis. Nah, perkiraan atau rekening ini dibikin dalam satu catatan terinci dari semua perubahan yang terjadi baik dalam aktiva, kewajiban, ataupun ekuitas yang terjadi selama periode waktu tertentu. Nah, tujuan dibuatnya perkiraan ini adalah untuk memudahkan dalam melakukan pencatatan transaksi. Dan yang kedua adalah untuk mempertinggi tingkat ketelitian dan ketepatan dalam membuat pembukuan. Nah, bentuk-bentuk perkiraan ini paling sederhana terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah nama perkiraan, yang kedua tempat untuk mencatat penambahan yang terjadi, dan yang ketiga adalah tempat untuk mencatat pengurangan yang terjadi. Nah, bentuk-bentuk perkiraan seperti halnya perkiraan bentuk T, di mana di sebelah kiri disebut dengan sisi debit dan di sebelah kanan disebut dengan sisi kredit. Ada juga berbentuk perkiraan 2 kolom, di mana pada perkiraan 2 kolom ini terdiri dari nama perkiraan, kemudian nomor perkiraan, ada tanggal, keterangan referensi dan debit, dan juga dilanjutkan dengan tanggal, keterangan referensi, dan kredit. Sedangkan perkiraan 4 kolom, nah ini terdiri dari tanggal, keterangan referensi, debit, dan kredit, cuma bedanya pada saldo itu nanti akan dipisah dalam satu bentuk kolom tertentu yang terdiri dari debit dan kredit. Nah, klasifikasi perkiraan yang pertama adalah perkiraan neraca. Pada perkiraan neraca ini kita memiliki 3 jenis perkiraan. Yang pertama adalah perkiraan aktiva, perkiraan kewajiban, dan perkiraan modal. Perkiraan aktiva biasanya terdiri dari kas, wesel tagih, piutang, perlengkapan, tanah, gedung, dan lain sebagainya. Sedangkan perkiraan kewajiban, nah ini bisa berupa wesel bayar, hutang dagang, hutang bank, hutang obligasi, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk perkiraan modal, ini terdiri dari modal perusahaan dan pengambilan pribadi pemilik atau priva. Nah, untuk perkiraan laba rugi, ini terdiri dari pendapatan, baik berupa pendapatan penjualan, pendapatan jasa, dan lainnya, kemudian perkiraan biaya atau beban. Nah, bisa terdiri dari biaya gaji, biaya sewa, biaya bunga, dan lain sebagainya. Banyaknya perkiraan yang akan digunakan oleh suatu perusahaan itu dipengaruhi oleh sifat
kegiatan perusahaan itu, kemudian volume kegiatan perusahaan, dan juga informasi yang dibutuhkan. Nah, untuk double entry bookkeeping, nah ini merupakan suatu transaksi usaha yang dicatat pengaruhnya terhadap dua sisi. Nah, makanya dia disebut sebagai double entry bookkeeping. Jadi ada sisi debit dan juga ada sisi kredit. Misalnya, pada saat kita melakukan pembelian perlengkapan tunai, maka pada sisi debit ini akan menambah perlengkapan, sedangkan pada sisi kredit akan mengurangi kas. Karena pada saat kita membeli perlengkapan secara tunai, maka kas akan berkurang di kredit dan perlengkapan akan bertambah di debit. Nah, penambahan aktiva itu akan dicatat di sisi debit, sedangkan pengurangannya akan dicatat di sisi kredit. Sebaliknya, untuk kewajiban dan modal, kalau penambahan yang terjadi maka akan dicatat di sisi kredit, sedangkan pengurangan itu akan dicatat di sisi debit. Nah, aturan debit kredit serta saldo normal, di mana rumusnya adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Pada aktiva, debit dilakukan untuk mencatat penambahan, sedangkan kredit untuk mencatat pengurangan. Saldo normal aktiva biasanya berada pada sisi debit. Nah, sedangkan untuk kewajiban dan modal, nah pengurangan akan dicatat di sisi debit, sedangkan penambahan akan dicatat di sisi kredit. Saldo normal pada kewajiban adalah pada kredit, sedangkan saldo normal untuk modal adalah pada kredit juga. Nah, aturan debit kredit dan saldo normal ini juga berpengaruh pada perkiraan modal, di mana untuk modal bila terjadi pengurangan ini akan ditempatkan di sisi debit, sedangkan penambahan modal itu akan diletakkan di sisi kredit. Nah, pengurangan modal ini bisa terdiri dari perkiraan biaya ataupun pengambilan pribadi. Sedangkan untuk kredit penambahan modal, nah ini terjadi karena perkiraan-perkiraan pada pendapatan. Nah, pencatatan dengan perkiraan ini ada beberapa prosedur yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tentukan pengaruh transaksi terhadap penambahan atau pengurangan aktiva, kewajiban, dan juga modal. Kemudian tentukan perkiraan apa yang akan dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Nah, berikutnya baru kita tentukan apakah transaksi tersebut harus dicatat di debit atau di kredit, dan juga tentukan jumlah berapa yang harus kita catat di debit atau di kredit. Kemudian jumlah debit dan kredit dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan. Misalnya Ramadhani ingin menginvestasikan 25 juta kas ke dalam usahanya. Nah, maka bentuk neraca saldonya adalah nomor perkiraan. Nah, kemudian pada sisi saldo ada debit dan kredit. Nah, kalau dia menginvestasikan 25 juta ke kas, 25 juta ke dalam usahanya, nah maka perkiraan yang akan dipengaruhinya adalah perkiraan kas. Nah, Anda bisa pahami sendiri kas jika bertambah diletakkan di sisi apa dan jika berkurang diletakkan di sisi apa. Nah, untuk proses pencatatan transaksi ini kemudian yang akan kita tampilkan dalam bentuk sebuah laporan keuangan. Nah, lazimnya laporan keuangan pada sebuah perusahaan itu terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama adalah laporan neraca, laporan laba rugi, dan juga laporan ekuitas pemilik atau perubahan modal. Pada laporan neraca, ini akan memuat seluruh daftar aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari suatu entitas pada satu tanggal tertentu. Nah, sedangkan pada laporan laba rugi ini berisikan ikhtisar pendapatan dan pengeluaran biaya atau beban dari suatu entitas pada jangka waktu tertentu. Nah, sedangkan pada laporan ekuitas pemilik atau laporan perubahan modal, ini berisikan ikhtisar perubahan yang terjadi dalam ekuitas pemilik pada jangka waktu tertentu. Nah, untuk laporan keuangan berupa laba rugi, ini ada perkiraan pendapatan, biaya, dan laba bersih. Sedangkan untuk laporan perubahan modal, itu akan ada perkiraan modal tahun sebelumnya, laba bersih, priva atau pengambilan pribadi, dan modal akhir. Sedangkan pada laporan neraca, itu akan
tercantum perkiraan aktiva dan pasiva yang terdiri dari kewajiban dan modal. Nah, berikut akan diberikan satu contoh soal untuk latihan yang bisa Anda kerjakan. Oke, dan berikut adalah daftar pertanyaan yang harus Anda jawab. Nah, materi hari ini merujuk pada beberapa daftar pustaka seperti pada slide. Untuk sesi berikutnya akan kita lakukan tanya jawab dan pengerjaan latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.